Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Krisyanto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Dan saya yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita. Jadi teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dikarenakan saat ini saya berada di Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita teman-teman. Dan saat ini saya akan menunjukkan bekas pondasi dan bekas jembatan kereta perhutani yang masih tersisa di Desa Belun ini. Dan teman-teman, semuanya aku berikan hanya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Dan seperti biasa, saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan alam yang berada di Desa Belun ini. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya teman-teman, inilah begitu indahnya pemandangan alam yang berada di Desa Belun, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang saya katakan tadi di video pembuka tadi teman-teman. Dan teman-teman, tepat di posisi saya berdiri ini dulunya adalah bekas jalur kereta perhutani yang menghubungkan antara Desa Pandantoyo dan Desa Belun. Kemudian berlanjut lagi menuju ke Desa Buntalan dan kemudian berakhir di area tempat penimbunan kayu TPK Bojonegoro teman-teman. Sejak zaman kolonial Belanda dulu, pemerintah kolonial Belanda dulu itu sering membangun jalur transportasi berbasis rel kereta api teman-teman. Di samping untuk menghubungkan antara Desa A menuju ke Desa B, juga untuk mengambil hasil bumi berupa kayu jati yang dihasilkan oleh negara tercinta kita Republik Indonesia ini. Dan kayu jati yang ada di negara Republik Indonesia ini itu berkualitas nomor 1 di dunia teman-teman. Maka tak hayal pemerintah kolonial Belanda itu sering mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di bumi pertiwi negara tercinta kita Republik Indonesia ini, mengambil kayu-kayu hasil kekayaan alam negara Republik Indonesia untuk pembangunan pada masa kolonial dulu teman-teman. Di samping untuk bahan bangunan dan juga dipakai untuk kerajinan mebel teman-teman. Wah, inilah begitu indahnya pemandangan alam yang berada di Desa Belun teman-teman. Terletak di depan kalian itu adalah bekas jembatan kereta perhutani yang terletak di Desa Belun ini teman-teman. Pondasi dan jembatannya masih tersisa hingga saat ini. Ini membuktikan bahwasannya jikalau masih tersisa lengkap seperti ini, itu merupakan salah satu peranan masyarakat di Desa Belun ini untuk menjaga cagar budaya bangsa Indonesia ini tetap lestari dan kita bisa nikmati hingga saat ini teman-teman. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Dan lebar jalur kereta perhutani ini menggunakan lebar jalur kereta api standar di Indonesia, yaitu 1067 mm, atau jika kita konversikan ke meter itu menjadi 1,067 meter teman-teman. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Saya senang sekali berada di sini teman-teman.
Saat ini jembatannya itu karena sudah tidak beroperasi lagi jalur kereta Brutani ini, maka difungsikan oleh warga setempat sebagai akses penghubung dua desa, teman-teman. Jadi jika kita mengarah ke sana itu nanti tembus ke desa Pandantoyo, teman-teman. Luar biasa sekali. Saya senang sekali berada di sini, teman-teman. Meskipun perjalanan jauh dari Babat menuju ke sini itu menguras tenaga saya, teman-teman, tapi saya sangat senang sekali bisa mengabadikan konten persembahan dari saya untuk kalian semula, para penonton setia channel YouTube ini, teman-teman. Lelnya masih ada loh ini. Lelnya ukuran mini sekali ini, teman-teman. Khas lel jalur Brutani dulu, teman-teman. Jadi lelnya ini dipakai oleh warga setempat, dan kemungkinan jika kita melihat lel ini itu kemungkinan dulu ketika jalur kereta Brutani ini itu aktif, kemungkinan ini dipakai untuk sistem keamanan kereta Brutani dulu, teman-teman. Jadi sebagai ya istilahnya savion lah. Dalam dunia kereta api itu istilahnya savion. Wah, luar biasa sekali. Peninggalan dari masa kolonial Belanda ini sangat begitu kokoh tak tertandingi, teman-teman. Luar biasa sekali. Saya senang berada di sini, teman-teman. Mbak, jadi teman-teman, jika kita mengarah ke sana itu seperti yang saya katakan, itu nanti tembus ke arah desa Pandantoyo, dan jalur ini mentok sampai desa Pandantoyo saja, teman-teman. Dan jika kita mengarah ke arah sebaliknya, itu nanti menuju ke arah desa Buntelan dan kemudian berakhir di area tempat penimbunan kayu TPK Bojonegoro sebagai destinasi terakhir perjalanan kereta Brutani di Kabupaten Bojonegoro ini, tepatnya di Kecamatan Temayang ini, teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Pemandangannya loh, meskipun cerah tetapi hasilnya itu sangat memuaskan sekali, teman-teman. Jika kalian menonton video persembahan dari saya itu pasti menemukan sesuatu hal yang luar biasa di hadapan kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini, hanya di channel YouTube Julius Kurniawan Krisyanto. Maka dari itu tetap dukung perjalanan saya mengeksplorasi sejarah bangsa Indonesia ini hingga nantinya saya bisa keliling Indonesia dan menyajikan konten untuk kalian semua, para penonton setia channel YouTube ini, teman-teman. Luar biasa. Oh iya, teman-teman, tunggu sebentar ya, saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagian bawah dari jembatan ini, karena konon katanya, teman-teman, jika shooting video itu kalau tidak memperlihatkan bagian bawah jembatan ini itu rasanya itu kurang bagaimana begitu, teman-teman. Dan jalur kereta Brutani yang berada di sini itu juga tersambung di stasiun Bojonegoro, teman-teman. Jadi ketika kayu sudah ditimbun di tempat penimbunan kayu TPK Bojonegoro itu, kalau kayunya berkualitas baik dan siap jual, maka
dikirim ke seluruh pelosok Indonesia menggunakan moda transportasi kereta api. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, ini dia bagian bawahnya teman-teman. Luar biasa sekali. Ini sungainya dalam sekali ini teman-teman. Biasanya kalau musim kemarau dan sungai ini mulai kering, itu biasanya itu sama orang-orang desa itu ada yang mancing di sini, ada juga yang sekedar mandi di sini juga teman-teman. Luar biasa. Saya senang sekali mengabadikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube Julius Kurniawan Kristianto. Dan tidak ada catatan yang pasti teman-teman tentang penonaktifkan jalur kereta Brutani ini teman-teman. Saya cari di database dokumen-dokumen yang ada itu belum ada catatan tahun yang pasti gitu loh teman-teman. Kalau dibangunnya ini itu sekitar tahun 1900-an jalur kereta Brutani itu dibangun. Wah, di sini itu ada bantaran-bantaran rel Brutani ini yang masih menggunakan kayu, masih tersisa. Jembatan ini tuh panjangnya itu sekitar ya kurang lebih lah 100 meter lah panjangnya ini. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Teman-teman, pesan dari saya untuk kalian semua tetap terus lestarikan cagar budaya bangsa Indonesia ini agar nantinya dapat dinikmati oleh anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini teman-teman. Dan teman-teman tetap terus waspada jalan keluarga Anda menuju rumah, dan tetaplah jaga kesehatan juga teman-teman, karena kesehatan itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Dan jika kita itu dalam kondisi sehat walafiat, pasti keluarga kita masing-masing yang ada di rumah itu pasti senang sekali teman-teman. Dan pada akhirnya saya Julius Kurniawan Kristianto dari Kecamatan Temayang melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.